Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membagikan cerita-cerita seru dan mengerikan tentang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Dari legenda-legenda kuno hingga pengalaman-pengalaman modern yang misterius, kami akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh dengan misteri dan ketegangan. Jadi, jika Anda suka cerita-cerita seru dan mengerikan, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Mari kita jelajahi bersama-sama dunia yang penuh dengan misteri dan ketegangan, dan temukan apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita-cerita yang kami bagikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami, serta nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan mari kita mulai petualangan seru ini bersama-sama. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, ada sebuah legenda tentang hutan yang dikabarkan sangat mengerikan. Banyak orang yang telah memasuki hutan tersebut tidak pernah kembali lagi, dan yang lainnya menceritakan tentang suara-suara aneh dan penampakan yang menakutkan. Orang-orang desa percaya bahwa hutan tersebut adalah tempat yang dikutuk, dan bahwa siapapun yang memasuki hutan tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Seorang pemuda bernama Andi, yang memiliki rasa penasaran yang besar, memutuskan untuk memasuki hutan tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Ia telah mendengar banyak cerita tentang hutan tersebut, tetapi ia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang supernatural di dalamnya. Andi merasa bahwa semua itu hanya cerita belaka, dan bahwa ia dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Andi memasuki hutan dengan percaya diri, membawa kamera dan peralatan lainnya untuk mendokumentasikan perjalanannya. Ia berjalan semakin dalam ke dalam hutan, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara burung dan hewan lainnya yang biasanya terdengar di hutan, tiba-tiba menjadi sunyi. Andi merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Tiba-tiba, Andi mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat ia identifikasi. Suara-suara tersebut terdengar seperti suara orang-orang yang sedang berbicara, tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Andi merasa takut, tetapi ia tidak ingin meninggalkan hutan tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia terus berjalan, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Andi melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekitarnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang supernatural yang mengikutinya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Andi terus berjalan, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Andi melihat sebuah rumah tua yang terletak di tengah hutan. Rumah tersebut terlihat sangat tua dan rusak, tetapi Andi merasa bahwa ada sesuatu yang menarik tentang rumah tersebut. Ia memutuskan untuk memasuki rumah tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika Andi memasuki rumah, ia melihat banyak hal yang aneh. Ada banyak foto-foto tua yang tergantung di dinding, dan ada sebuah meja yang terletak di tengah ruangan dengan sebuah buku tua yang terbuka di atasnya. Andi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan buku tersebut, dan ketika ia membaliknya, ia melihat sebuah pesan yang tertulis di dalamnya. Pesan tersebut berbunyi, "Jangan pernah meninggalkan hutan ini." Andi merasa takut, dan ia menyadari bahwa ia harus segera meninggalkan hutan tersebut. Ia berlari keluar dari rumah dan kembali ke jalan yang ia lalui sebelumnya. Namun, ketika Andi berjalan, ia menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan. Ia telah berjalan berjam-jam, tetapi ia masih berada di dalam hutan. Andi merasa bahwa ada sesuatu yang supernatural yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Andi melihat sebuah cahaya yang terang di depannya. Ia berlari menuju cahaya tersebut, dan ketika ia mendekatinya, ia melihat bahwa itu adalah jalan keluar dari hutan. Andi merasa lega, dan ia berlari keluar dari hutan dengan cepat. Namun, ketika Andi tiba di desa, ia menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Semua orang di desa tersebut melihatnya dengan mata yang berbeda, dan mereka tidak berbicara kepadanya. Andi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia menyadari bahwa ia tidak sama lagi setelah memasuki hutan tersebut. Andi mencoba untuk mengingat apa yang terjadi di hutan, tetapi ia tidak dapat mengingat banyak hal. Ia hanya ingat bahwa ia melihat sebuah rumah tua dan sebuah buku tua dengan pesan yang tertulis di dalamnya. Andi merasa bahwa ada sesuatu yang supernatural yang telah terjadi padanya, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari hari itu, Andi menjadi orang yang berbeda. Ia menjadi lebih pendiam dan lebih suka menyendiri. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di hutan kepada siapapun, tetapi ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Tahun-tahun berlalu, dan Andi menjadi semakin pendiam. Ia tidak pernah meninggalkan desa, dan ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di hutan kepada siapapun. Namun, ada yang percaya bahwa Andi masih berada di dalam hutan, dan bahwa ia tidak pernah keluar dari sana. Suatu hari, seorang wartawan muda bernama Rina memutuskan untuk menyelidiki cerita tentang Andi dan hutan yang mengerikan tersebut. Ia telah mendengar banyak cerita tentang Andi dan hutan tersebut, dan ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rina tiba di desa dan mulai mencari informasi tentang Andi. Ia berbicara dengan penduduk desa, tetapi mereka tidak mau berbicara tentang Andi. Mereka hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa Andi sudah tidak ada lagi. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia memutuskan untuk memasuki hutan tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina memasuki hutan dengan percaya diri, membawa kamera dan peralatan lainnya untuk mendokumentasikan perjalanannya.
Ia berjalan semakin dalam ke dalam hutan, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara burung dan hewan lainnya yang biasanya terdengar di hutan, tiba-tiba menjadi sunyi. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Tiba-tiba, Rina melihat sebuah rumah tua yang terletak di tengah hutan. Rumah tersebut terlihat sangat tua dan rusak, tetapi Rina merasa bahwa ada sesuatu yang menarik tentang rumah tersebut. Ia memutuskan untuk memasuki rumah tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika Rina memasuki rumah, ia melihat banyak hal yang aneh. Ada banyak foto-foto tua yang tergantung di dinding, dan ada sebuah meja yang terletak di tengah ruangan dengan sebuah buku tua yang terbuka di atasnya. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan buku tersebut, dan ketika ia membaliknya, ia melihat sebuah pesan yang tertulis di dalamnya. Pesan tersebut berbunyi, "Jangan pernah meninggalkan hutan ini." Rina merasa takut, dan ia menyadari bahwa ia harus segera meninggalkan hutan tersebut. Ia berlari keluar dari rumah dan kembali ke jalan yang ia lalui sebelumnya. Namun, ketika Rina berjalan, ia menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan. Ia telah berjalan berjam-jam, tetapi ia masih berada di dalam hutan. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang supernatural yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Rina melihat sebuah cahaya yang terang di depannya. Ia berlari menuju cahaya tersebut, dan ketika ia mendekatinya, ia melihat bahwa itu adalah Andi. Andi terlihat sangat berbeda, dan Rina merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. "Andi, apa yang terjadi padamu?" Rina bertanya, tetapi Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap Rina dengan mata yang kosong, dan Rina merasa bahwa ada sesuatu yang supernatural yang telah terjadi pada Andi. Rina mencoba untuk berbicara dengan Andi, tetapi ia tidak dapat memahami apa yang Andi katakan. Ia hanya mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat ia identifikasi. Rina merasa takut, dan ia menyadari bahwa ia harus segera meninggalkan hutan tersebut. Rina berlari keluar dari hutan dengan cepat, dan ketika ia tiba di desa, ia menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Semua orang di desa tersebut melihatnya dengan mata yang berbeda, dan mereka tidak berbicara kepadanya. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia menyadari bahwa ia tidak sama lagi setelah memasuki hutan tersebut. Rina mencoba untuk mengingat apa yang terjadi di hutan, tetapi ia tidak dapat mengingat banyak hal. Ia hanya ingat bahwa ia melihat sebuah rumah tua dan sebuah buku tua dengan pesan yang tertulis di dalamnya. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang supernatural yang telah terjadi padanya, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan cerita tentang Rina menjadi legenda di desa tersebut, sebuah legenda tentang hutan yang mengerikan dan supernatural yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang desa percaya bahwa hutan tersebut adalah tempat yang dikutuk, dan bahwa siapapun yang memasuki hutan tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Terima kasih telah menonton channel kami. Kami harap Anda menikmati cerita-cerita seru dan mengerikan yang kami bagikan. Jika Anda ingin terus mendapatkan update terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena misteri dan ketegangan bisa datang kapan saja. Kami tunggu Anda di video berikutnya.